tetapi ada yang tidak tersentuh hukum. Yang juga menikmati hasil dari sini ada yang tidak tersentuh hukum. Sampai hari ini belum, mudah-mudahan segera ya, janji ya. Belum tersentuh hukum sampai hari ini. Nah disinilah kami ingin membuka bahwa inilah hambalang awal pertama terjadinya masalah besar yang terjadi bagi Partai Demokrat. Soal uang aliran yang pertama kan niatnya untuk dikasih hambalang, tapi karena Rosa nggak dapat hambalang kan uang itu dikonver ke Wisma Atlet, nilainya hampir 20 miliar. Salah satunya yang ke Alex Nurdin sekitar 1 miliar. Terus ada juga uang itu yang diserahkan ke pensi $450.000 ke Mas Ibas. Ya, jadi kalau ke Ibas itu selain ada uang Wisma Atlet, ada juga 200.000, ada juga yang diserahkan di ruangannya Mas Ibas di DPR. Terus ada juga soal proyek SKK Migas yang PT Saipab, kalau itu miliknya Mas Ibas. Rakyat perlu kepastian, rakyat perlu kepercayaan, rakyat perlu keyakinan bahwa mereka, rakyat perlu bukti janji. Dan alhamdulillah kita pernah melakukan itu. Bagaimana ketika itu zaman dari saya katakan mentor kita, seperti mentor kita Pak SBY sama Soekarno, mereka memberikan roket, APBN kita meningkat, utang dan defisit kita terjaga, pendapatan rakyat naik, dan lain-lainnya. To mention, kira-kira tidak mungkin saya bicarakan dalam waktu yang sangat singkat ini, termasuk tentang persentase tingkat kemiskinan dan pengangguran yang buruk. Konferensi persnya di Hambalang. Ini persoalannya. Tempat inilah, proyek inilah adalah salah satu bagian yang merontokkan elektabilitas Partai Demokrat ketika peristiwa-peristiwa itu terjadi. Dan yang paling penting, sebagian besar dari kawan-kawan kami yang terlibat sudah menderita, sudah dimasukkan ke tempat-tempat yang harus mereka masuk karena kesalahan. Tetapi ada yang tidak tersentuh hukum. Yang juga menikmati hasil dari sini ada yang tidak tersentuh hukum. Sampai hari ini belum, mudah-mudahan segera ya, janji ya. Belum tersentuh hukum sampai hari ini. Dan disinilah kami ingin membuka bahwa inilah hambalang awal pertama terjadinya masalah besar yang terjadi bagi Partai Demokrat. Mudah-mudahan dari tempat ini kami serukan kepada lembaga hukum, dalam hal ini KPK, untuk menindaklanjuti apa yang belum dilanjutkan sesuai dengan statement-statement. Kemudian ada ya saksi-saksi terhadap siapa saja yang menikmati hambalang ini. Jangan dibiarkan orang lain menderita, dan jangan biarkan orang lain berpangku tangan senang-senang malah sebagai raja nanti di Partai Demokrat. Kami para senior disebut oleh orang teman-temannya AHY, diantaranya Jansen Sittendaun, Jan Harap sebagai perusak Partai Demokrat. Ini manusia yang tidak punya hati dan tidak pernah tahu sejarah Demokrat. Kalau dia tahu sejarah Demokrat, dia tidak pernah akan bilang bahwa kami perusak Demokrat. Kenapa dia tidak bilang bahwa Hambalang perusak Demokrat? Kenapa dia tidak berbicara bahwa ada orang-orang yang menikmati uang dari Hambalang ini tidak tersentuh hukum dan bernaung di dalam kelompok mereka? Kami yang disebutkan perusak Demokrat, Saudara Jan Harahap dan Saudara Jansen Sittendaun yang menyampaikan itu ke publik bahwa kami adalah perusak Demokrat. Kami para senior. Dia tidak punya otak kalaunya. Dia intelektual tetapi otaknya didengkul. Kenapa dia tidak berbicara bahwa ada proyek Hambalang yang juga ikut merusak Partai Demokrat? SBY dan AHY melalui corong-corong juru bicaranya telah membangun narasi yang sangat menyesatkan. Antara lain menuduh pemerintah Presiden Jokowi dan istana terlibat, menuduh Bapak Muldoko membeli Partai Demokrat
sehingga SBY menyampaikan dalam keterangannya bahwa Partai Demokrat not for sale, menuduh kudeta terhadap partai yang dilakukan orang luar dan tuduhan-tuduhan lainnya yang sama sekali tidak berdasar. SBY dan AHY juga telah memainkan playing victim, seakan-akan menjadi pihak yang terzolimi dan menciptakan diri kepada masyarakat luas bahwa Demokrat dan demokrasi harus diselamatkan.